Kalau kita sudah mendaftar atau menjadi anggota Polri di jalur Bintara, kira-kira kalau kita pengen jadi perwira itu bisa nggak? Nah, jawabannya itu bisa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bribda Mulyadi. Oke, terima kasih buat teman sudah mampir di channel YouTube saya ini. Yang baru saja bergabung, langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga di share ke seluruh sosial media kalian, teman-teman, untuk video ini agar teman-teman yang lain bisa terbantu dengan adanya informasi ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia selalu menonton video-video yang saya hadirkan, teman-teman. Terima kasih banyak. Nah, buat kalian yang belum bergabung di grup Telegram Casis Polri Nusantara, silahkan bergabung karena di sana seluruh Indonesia, teman-teman, khususnya para Casis Polri, kalian bisa tukar pikiran antara sesama Casis dan juga berbagi informasi penting mengenai penerimaan anggota Polri. Silahkan bergabung di sana ya, di grup Telegram. Link grup sudah saya sertakan di deskripsi video ini, silahkan diklik, nanti silahkan bergabung di sana ya. Oke, teman-teman, banyak sekali bertanya mengenai Bintara Polri, khususnya penerimaan anggota Polri. Ada juga yang bertanya, Kak, kalau kita sudah mendaftar atau menjadi anggota Polri di jalur Bintara, kira-kira kalau kita pengen jadi perwira itu bisa nggak? Nah, jawabannya itu bisa, teman-teman. Karena banyak sekali yang bertanya di komentar YouTube saya, dan kali ini saya akan membahasnya. Jadi, teman-teman, selain menjadi Bintara Polri, kalau kalian yang ingin menjadi perwira, itu terbuka lebar dan juga bisa. Jadi, jangan berkecil hati buat teman-teman yang nanti ikut tes di jalur Bintara dan mungkin berpikiran mentok di Bintara aja, itu salah. Karena kita dari Bintara itu bisa menjadi seorang perwira, namun berbeda jalur seperti SIPSS dan juga Akpol, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bahas habis-habisan kira-kira persyaratannya apa saja, terus apa saja yang harus dilewati hingga nantinya dari Bintara menjadi perwira polisi ya. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan bahas di video kali ini mengenai bagaimana sih cara dari Bintara Polri menjadi perwira polisi. Nah, tentunya teman-teman, untuk menjadi perwira polisi tidak segampang membalikan telapak tangan. Jadi memang ada butuh proses, baik itu dari teman-teman kita yang tes dari Akpol ataupun SIPSS, atau juga teman-teman yang sudah menjadi polisi di Bintara Polri tapi ingin menjadi perwira, apakah langsung ikut pendidikan aja atau harus melewati berbagai rangkaian tes. Yang jelas seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, untuk menjadi perwira itu tidak gampang. Sama halnya dengan kita atau saya yang dari Bintara ingin menjadi perwira, itu tidak langsung ikut pendidikan karena ada beberapa tes yang harus dilewati. Bukan hanya beberapa tes, namun tesnya sama halnya dengan rekan-rekan atau kalian yang ingin menjadi polisi pertama kali tes. Jadi tesnya itu, serangkaian tesnya itu sama persis dengan kalian yang ingin tes polisi baru pengen masuk gitu ya. Jadi ada tes kesehatan, kemudian tes psikologi, kemudian akademik, kesehatan 2, dan lain sebagainya, penjas juga, pokoknya sama dengan teman-teman yang baru ikut tes polisi. Jadi sama halnya, tidak ada perbedaan. Dan malahan ada penambahan tes mengenai pengecekan kira-kira itu kita itu berapa persen sih untuk menjadi perwira polisi, cocok atau enggak, seperti itu. Pokoknya tesnya banyak, teman-teman, tidak segampang yang kalian pikirkan. Jadi sudah menjadi polisi, ingin menjadi perwira polisi, itu tesnya sama aja dengan teman-teman yang ingin menjadi polisi untuk pertama kali ya. Dan yang ikut tes bukan langsung ikut tes aja, teman-teman. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dilewati untuk bisa mendaftar atau ikut tes di perwira polisi dari jalur Bintara ya. Yang pertama, ternyata ada 2 jalur, teman-teman, kalau kita dari Bintara Polisi ingin menjadi perwira polisi. Yang pertama yaitu jalur SIP reguler atau Sekolah Inspektur Polisi Jalur Reguler. Kemudian yang kedua yaitu PAG atau pendidikan alih golongan. Nah, itu dia. Jadi kedua tersebut sama-sama menjadi perwira namun berbeda arahnya. Maksudnya dalam di sini adalah karirnya beda, teman-teman. Maksudnya gimana ya? Kalau SIP ini kan memang umurnya masih muda, sedangkan untuk PAG ini untuk teman-teman yang sudah menjadi polisi namun sudah mendekati hari pensiun atau tinggal menghitung berapa tahun lagi untuk pensiun. Jadi otomatis karir menjadi perwira itu tidak panjang seperti lulusan dari SIP, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita akan bahas mengenai persyaratan untuk yang bisa mengikuti seleksi dari Bintara Polri menjadi perwira Polri di jalur SIP atau Sekolah Inspektur Polisi Reguler. Yang pertama yaitu yang sudah menjadi polisi dengan pangkat brigadir selama 4 tahun, teman-teman, itu
pendidikannya harus dari S2 ataupun S3. Kemudian brigadir 5 tahun itu dari pendidikan atau punya pendidikan lulusan dari S1. Sedangkan untuk D3 yang boleh mendaftar atau ikut tes seleksi perwira polisi dari Bintara yaitu Bribka 0 tahun teman-teman ya. Selanjutnya yaitu untuk Bribka 1 tahun itu pendidikan minimal dari SMU sederajat. Jadi itu dia beberapa item-item yang harus terpenuhi menjadi seorang perwira polisi untuk ikut tes seleksi dari jalur Bintara. Kemudian nantinya itu yang sudah lulus tes atau seleksi di jalur SIP reguler teman-teman, mereka akan melaksanakan pendidikan selama 7 bulan ya. Nah, kemudian yang PAG atau pendidikan alih golongan ini itu teman-teman kita yang dari Bintara dengan pangkat Aibtu atau kurang lebih mereka tuh umurnya sekitar 46 tahun. Nanti persyaratannya berbeda teman-teman. Jadi Aibtu itu adalah pangkat paling tertinggi di golongan Bintara. Otomatis mereka tidak begitu lama lagi mendekati pensiun. Nah, seperti yang saya bilang tadi nih, jadi buat teman-teman kita yang dari Bintara PAG ini mereka tidak terlalu panjang menikmati yang namanya menjadi seorang perwira. Makanya saya tadi bilang nanti karirnya ada perbedaan teman-teman ya, itu dan nanti mereka akan melaksanakan pendidikan selama 1 bulan langsung menjadi perwira polisi ya. Nah, kira-kira apa sih bedanya dari SIP reguler dan juga PAG? Yang jelas ada perbedaan teman-teman. Kalau SIP ini kan dari pangkat brigadir itu kan bisa mendaftar, otomatis umurnya sekitar 35 tahunan atau 32 atau 30-an lah mungkin, yang memang sudah nyampe ke brigadir 4 tahun dengan golongan S2 atau background pendidikannya S2. Itu kan otomatis mereka untuk menjadi perwira itu kan panjang gitu ya, masih beberapa puluh tahun lagi. Otomatis dengan hal seperti itu karir mereka masih panjang menjadi perwira. Karena dari perwira yang SIP ini teman-teman, mereka nanti bisa mencapai pangkat AKBP sebelum nantinya pensiun. Namun kalau kombes sepertinya tidak sampai ya, karena sudah dipensiunkan atau memang umurnya sudah habis seperti itu. Sedangkan untuk PAG teman-teman, mereka kebanyakan yang dari lulusan PAG itu pensiunnya itu ada yang dari IPTU ya, kemudian AKP sudah pensiun, bahkan ada juga yang dari pangkat terakhirnya yaitu kompol. Itu tergantung dari umur mereka dan juga jenjang karirnya seperti apa, seperti itu. Jadi itulah adanya perbedaan antara SP dan juga PAG. Yang jelas intinya adalah apapun itu jalurnya, terserah kalian nanti kalau sudah bergabung menjadi Bintara Polri mau pilih jalur SIP atau PAG. Yang jelas kalau pengen karir kalian lebih cemerlang lagi, menikmati masa menjadi seorang perwira polisi panjang, ikut aja yang nama jalur SIP reguler. Namun kalau cuman sekedar ya mencicipi menjadi seorang perwira daripada tidak menjadi seorang perwira, mungkin teman-teman bisa menikmati yang namanya atau mengikuti tes PAG atau pendidikan alih golongan. Itu terserah dari kalian. Ada juga beberapa teman kita yang sama sekali tidak mengikuti jalur perwira, mereka pensiun di golongan Bintara. Karena teman-teman memang untuk menjadi perwira atau tes perwira itu tidak gampang, sulit. Banyak yang gugur, banyak yang tesnya tidak lulus seperti itu. Namun kalau kita tidak lulus, kira-kira bisa jadi polisi lagi nggak? Bisa dong tentunya, karena kita sudah menjadi Bintara Polri. Jadi kalau kita tes SIP atau PAG terus tiba-tiba tidak lulus, itu masih tetap bisa menikmati atau bisa menjadi seorang polisi seperti biasa dan berdinas seperti biasa. Itu dia teman-teman ya. Nah, ini dia beberapa pembahasan kita kali ini mengenai video kali mengenai cara dari Bintara Polri menjadi seorang perwira polisi. Jadi buat kalian yang ingin ikut tes Bintara Polri namun berpikiran tidak bisa jadi perwira, itu salah, karena ada terbuka 2 jalur buat kalian yang dari Bintara pengen menjadi seorang perwira ya. Namun buat kalian yang pengen karirnya lebih tinggi lagi, silakan kalian mengikuti yang namanya tes akademi kepolisian